Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena hanya orang bertakwa yang akan sukses, yang akan berhasil dan akan selamat dunia akhirat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, dalam satu hadis, beliau menyebutkan innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini isinya hanya ada 4 kelompok. Sesungguhnya dunia hanya ada 4 golongan saja. Yang pertama kata beliau, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Kelompok yang pertama, ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta dan Allah juga berikan kepadanya ilmu. Lalu dengan harta dan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung tali silaturahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqo, dan dia mengenal serta menunaikan hak Allah. Fahadha bi afdalil manazil. Kelompok pertama ini adalah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kelompok manusia kedua yang hidup di dunia ini adalah wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, namun Allah tidak berikan kepadanya harta. Akan tetapi dengan ilmu tersebut dia memiliki shadiqun niyyah, niat yang benar, sehingga dia mengatakan law anna limalan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Sehingga dengan modal niat tersebut dia mengatakan, ya Allah, kalau Engkau berikan kepada hamba harta seperti orang pertama, niscaya hamba akan melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana dia lakukan. Sehingga ketika orang pertama bisa infak setiap bulan puluhan, ratusan juta, maka dia akan berniat, ya Allah, kalau saya diberikan rezeki, saya akan infak, saya akan sedekah puluhan dan ratusan juta. Maka dengan niat tersebut Allah catat pahala kebaikan yang sama untuknya. Kelompok yang ketiga, Nabi menyebutkan wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada orang yang Allah hanya berikan kepadanya harta, namun Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah. Akibat tidak memiliki ilmu tersebut, ia menggunakan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak mendekatkannya kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan justru membuatnya semakin jauh dari Allah. Wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqo. Dia tidak gunakan itu untuk menyambung silaturahim. Dia tidak gunakan itu untuk menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Fahadha bi akhbasil manazil. Dan kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang sangat buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin di dunia manusia menghormatinya dengan kekayaannya, dengan segala bentuk kemewahannya, namun Allah tidak anggap dia mulia. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin
fahuwa biniyyatihi fawizruhuma sawa. Dan kemudian kelompok manusia yang keempat, Allah tidak berikan harta kepadanya dan Allah tidak pula berikan ilmu kepadanya, sehingga yang muncul di pikirannya adalah bagaimana dia menjadi seperti kelompok yang ketiga. Seandainya saya memiliki harta, seandainya saya mendapatkan pemasukan yang berlebih, saya akan gunakan itu seperti orang yang ketiga tadi. Dia akan gunakan untuk foya-foya, dia akan gunakan untuk pamer, dia akan gunakan itu untuk hal-hal yang membuatnya jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada 3 pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan ilmu dibandingkan harta. Seandainya kita hanya memiliki ilmu dan seandainya kita hanya memiliki harta, mana yang lebih utama? Nabi menjelaskan ilmu lebih utama dibandingkan harta. Hal ini terbukti bahwa orang yang jenis kedua, di mana dia hanya memiliki ilmu, dia dinyatakan lebih mulia dibanding orang jenis ketiga yang memiliki harta semata. Dan bukti lain adalah bahwa orang yang memiliki ilmu, walaupun dia tidak bisa sedekah ratusan juta, miliaran, namun ketika dengan ilmu tersebut dia hadirkan niat yang lurus, niat yang tulus, dia akan dapatkan sama seperti yang didapatkan oleh orang pertama. Pelajaran yang kedua, ada 3 indikator ilmu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini. Sehingga yang dimaksud dengan ilmu bukanlah hanya sekedar apa yang dihafal, apa yang dibaca, apa yang diketahui, namun yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah yang menghasilkan amalan. Makanya Rasul sebutkan indikatornya yang pertama adalah yattaqi fihi rabbah. Orang berilmu dia akan tunjukkan itu dengan takwa kepada Allah, dan kemudian dia sambung silaturahim, dan kemudian dia kenali hak Allah, lalu kemudian dia tunaikan. Usama ibn Zaid menceritakan bahwa Rasul pernah bersabda, di mana ada orang memiliki ilmu, wawasan, hafalan, pengetahuan, namun tidak membuahkan hasil dalam amalan. Rasul ceritakan bahwa di hari kiamat ada orang-orang yang kemudian dilempar ke dalam neraka. Maka penduduk neraka bingung, penasaran. Malaka ya fulan? Anda kenapa, wahai fulan? Di dunia orang kenal dia berilmu dan kemudian mengajarkan kebaikan. Maka dia menjawab, saya memerintahkan yang baik, saya mengajarkan yang baik, namun ternyata saya tidak lakukan. Saya kemudian ingatkan orang dari yang buruk, maka saya malah melakukan keburukan tersebut. Itu diantara contoh bahwa maksud ilmu yang disebut di dalam hadis adalah ilmu yang membuahkan amalan. Sehingga ketika Sufyan Ats-Tsauri ditanya, mana yang Anda lebih suka, ilmu atau amal? Maka Sufyan Ats-Tsauri bingung. Ilmu dipelajari tujuannya adalah untuk menghasilkan amal. Maka tidak ada yang lebih baik melainkan keduanya digabungkan antara ilmu dengan amalan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari hadis tersebut yaitu kekuatan sebuah niat. Orang kedua dan orang keempat tadi, dia tidak pernah melakukan amalan. Bahkan dia tidak memiliki harta sebagaimana orang pertama dan orang ketiga. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kedua pahala sama seperti orang pertama, dan Allah berikan dosa yang sama kepada orang keempat sebagaimana Allah berikan dosa kepada orang ketiga. Ada satu kisah dari Jabir ibn Abdullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat pulang dari perang Tabuk, beliau mengatakan, "Inna bil Madinah la rijalan masirtum masira." Di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berangkat perang bersama kalian. Wala qata'tum wadiyan, dan mereka tidak ikut dalam rombongan ini. Illa kanu ma'akum habasahumul marad, dan di dalam redaksi lain disebutkan illa syarakukum fil ajr. Dia di Madinah, dia tidak ikut berangkat, dia tidak ikut berperang, namun ternyata dia mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapatkan oleh pasukan yang berangkat perang. Mereka tidak capek, mereka tidak keluar tenaga, tidak keluar modal sama sekali, namun pahalanya sama. Maka sebagaimana niat tersebut dapat membesarkan amalan-amalan yang kecil, niat juga dapat merusak amalan-amalan yang besar.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Kita masuk dalam kelompok yang mana dari 4 kelompok yang disebutkan Nabi SAW. Mungkin di lembaga, mungkin di masyarakat, gaji kita hanya UMK atau bahkan mungkin di bawah UMK, atau mungkin gaji kita di bawah 10 atau hanya 1 digit. Ada orang-orang yang mendapatkan 2 digit, 3 digit pemasukan per bulannya. Maka bagaimana semestinya sikap kita dalam menghadapi masalah finansial dan keuangan tersebut? Maka Nabi SAW sudah berikan solusi. Jika Allah tidak berikan harta kepada kita, maka jadilah orang yang kedua, jangan menjadi orang yang keempat. Sehingga apabila kita melihat diri kita termasuk golongan yang pertama, Allah karuniai kepada kita harta, Allah karuniai kepada kita rezeki, pemasukan puluhan, ratusan, bahkan miliaran setiap bulan, dan Allah berikan ilmu kepada kita sehingga tangan kita ringan untuk sedekah, bantu kebaikan-kebaikan, maka syukuri itu. Mustahil kita bisa lakukan kalau Allah tidak mengizinkan. Kemudian kalau kita mendapati diri kita termasuk orang golongan kedua, di mana mungkin pemasukan kita hanya 1 digit atau mungkin di bawah UMK, maka jadikan hal tersebut memotivasi kita sebagaimana orang yang tidak ikut perang bisa mendapatkan pahala perang. Walaupun mungkin sekarang kita tidak bisa infak puluhan juta, ratusan juta, miliaran setiap bulan, tapi hadirkan niat yang tulus di dalam hati. Ya Allah, kalau saya bisa, kalau saya punya uang segitu, saya akan infak, saya akan sedekah sama seperti orang pertama, sama seperti orang yang punya harta tersebut. Dan itulah yang membuat kita iri kepada orang-orang kaya, yaitu mereka yang berilmu dan gunakan harta itu untuk mendekatkan kepada Allah. Namun Allah sudah kasih solusi, hadirkan niat yang baik di dalam hati. Kemudian kalau kita mendapati diri kita adalah kategori yang ketiga, Allah mudahkan, Allah berikan harta kepada kita, namun masalahnya kita tidak mendapatkan ilmu, kita tidak gunakan itu untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini sangat luas cakupannya. Kita bisa perhatikan bagaimana sholat anak-anak kita, bagaimana pakaian istri kita, saudari-saudari kita. Kalau mereka masih saja tidak tutup aurat dan kita cuek, kita abai, maka perhatikan hal-hal tersebut. Dan segala bentuk ketakwaan, maka tugas kalau kita masuk dalam golongan ketiga adalah belajar. Hanya dengan ilmu kita akan kenal mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka, bagaimana caranya mendekat kepada Allah. Karena harta Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kemudian kalau kita masuk golongan yang keempat, di mana kita tidak memiliki harta dan kita tidak memiliki ilmu, yang kita bisa lakukan adalah belajar. Jadikan diri kita sebagai orang yang kedua, di mana yang menjadi role model kita adalah orang golongan pertama. Bukan orang yang punya harta namun dia tidak gunakan itu untuk taat, namun dia gunakan justru untuk pamer, justru hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang pertama, yaitu orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu. Atau minimal kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang kedua, yaitu orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang pertama. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.